Oke, ini saya masih di tempatnya Bapak Dr. Trijoko. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas koleksi gunting Bapak Trijoko. Nah, sekarang untuk koleksi catok atau kerkut, beliau punya banyak sekali koleksi. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Trijoko. Oke, sebelum kita mulai bahas koleksi Pak Tri, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang profil beliau, awal mula main bonsai, sejarah beliau main bonsai. Silakan Pak Tri. Terima kasih. Saya mau izin untuk buka masker. Oke, silakan Pak. Karena kita harus jaga prokes, tapi ini kebetulan di sini memang nggak ada orang ya. Saya lepas nggak apa-apa. Oke. Ya mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Trijoko Indro Susilo. Saya dari Sleman, Jogja. Saya mulai mengoleksi bonsai itu sejak kuliah pertama di Jogja. Oke. Ya, saya masuk Jogja itu tahun 1984. Iya. Saya semester 2, saya baru mulai menggeluti di bidang bonsai. Semester 2 waktu kuliah ya? Waktu kuliah ya tahun 1984 itu. Dalam sekali. Pohon pertamanya apa waktu itu Pak? Pohon pertama ya saat itu beringin preh. Oke. Kebetulan di kampus itu ada pohon beringin preh yang besar, kemudian di situ ada selokan, banyak pohon-pohon kecil yang setelahnya pohon prehnya itu tumbuh di pinggir selokan itu. Nah, itu saya cabutin, saya tanam. Oke. Ya. Nah, ini untuk koleksinya sekarang total ada berapa pohon Pak yang di pot? Di pot ini ya sekitar 350. 300. Yang di kebun sini aja? Iya. Atau yang di rumah, tambah yang di rumah? Kalau sama yang di rumah ada 40-an. 40-an. Oke. Jenisnya kebanyakan apa Pak? Jenis kalau paling banyak di sini adalah juniper. Juniper ya. Ya, karena komunitas saya sendiri namanya SJF atau Sleman Juniper Family. Oke. Nah, itu ciri khas dari komunitas saya. Oke. Nah, ini selain koleksi pohon, koleksi bonsai, ternyata Pak Joko juga koleksi alat bonsai. Untuk alat bonsai yang dikoleksi apa aja Pak Joko? Ya, saya koleksi grubek atau catok atau catut bonsai, karena memang itu alat utama untuk bonsai ya. Alat utama. Selain itu juga gunting, Ya. juga macam-macam Buku juga ya Pak? buku saya banyak koleksinya, karena kalau dulu buat buklet biasanya saya pasti pesen, dan saya pun kebetulan sering ikut di buklet, masuk buklet, sehingga kalau ikut buklet biasanya dapat bonus itu. Buku. Untuk buku bacaannya juga banyak Pak? Buku bacaan saya banyak juga. Bahasa Indonesia apa Ada yang bahasa Indonesia, ada yang dari Jepang. Nah, saya nggak bisa baca. Ya cuma untuk dilihat-lihat saja. Oke. Nah, saya yang sangat berkesan buku itu adalah buku karangan dari Pak Budi Sulistyo. Itu saya beli tahun 1987 sampai sekarang sebagai acuan saya. Oh. Bagus sekali. Bagus ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan banyak bonsai-bonsai itu bentuknya macam-macam. Ya. Istilahnya kontemporer lah. Kontemporer. Tapi bagi saya semua kontemporer tetap ada aturan-aturannya. Oke. Nah, biarpun itu slenteng atau apa, tetap kita mengacu pada aturan-aturan pohon yang ada hidup di alamnya. Dengan bukunya Pak Budi itu, Iya. di situ ada semua sebenarnya. Nah, mungkin bisa dilihat pohon-pohon saya ini macam-macam. Iya. Tapi biarpun kontemporer atau apa, meliuk-liuk dan sebagainya, tetap dia mengacu ke alam. Nah, saya memakai dasar bukunya Pak Budi Sulistyo. Nah, kita mulai bahas yang
catok atau kerekutnya. Selain catok, kerekut, apalagi nama lain? Keruwak. Keruwak juga ya. Iya. Oke. Nah ini apa? Dapatnya dari mana aja ini Pak Joko? Ya saya dapat ini dari macam-macam ya, dan saya tarik dari temen, kemudian dari online, kemudian pas saya bepergian, kemudian saya tarik di luar negeri, terus sama lokalan itu. Lokalan, berarti ada yang lokal, ada yang impor gitu. Iya, ada yang lokal, ada yang impor. Oke. Nah untuk di bonsai sendiri sebenarnya catok atau kerekut ini ada berapa macam Pak Joko? Untuk bentuk itu 4 macam kalau nggak salah. Oke. Yang pertama lengkung biasa, seperti Melengkung ini. biasa ya. Nah, lengkung. Ya. Kemudian ada yang miring. Miring. Nah, miring. Lurus. Tapi ininya lurus. Lurus, oke, miring lurus. Ya. Ini. Kemudian ada yang miring tetapi agak melengkung. Miring melengkung. Oh, Ini. Oke. Ini miring melengkung. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya hampir Hampir sama. cembung ya. Nah, cuma ini agak melengkung, ini Melengkung agak rata. Iya. Berarti ada 3 macam ya. Oke. Iya. Itu kan ada 2 Pak untuk bentuknya, ada yang cembung, cekung itu sama yang miring. Itu bedanya di mana Pak fungsinya? Iya. Yang cembung, ini untuk memotong. Yang biasanya agak besar, kemudian dia bisa membuat lekuan. Membuat lekuan. Sehingga nanti diharapkan kalau itu tumbuh kambium, Iya. itu nanti Menutupnya. akan menutupnya lebih mudah Oke. dan tidak menonjol. Oke. Ya. Kemudian kalau yang miring, Yang miring ini untuk menjangkau yang agak ke dalam, agak ke dalam. Untuk memotong berarti. memotong juga. Memotong juga. Iya. Oh. Tapi agak ke dalam gitu, kita memakai yang miring. Iya. Sama yang kecil-kecil biasa untuk cabang-cabang yang kecil kita memakai yang miring. Yang miring. Nah, tetapi ini potongannya nanti lurus. Potongannya. Kadang kalau nanti muncul kambium atau tumbuh kambium agak menonjol dikit. Oke. Jadi bekas potongannya itu beda ya Pak? Iya. Yang miring kan tadi ada 2, yang lurus sama yang cembung. Berarti itu beda di bekas potongannya aja ya Pak? Iya. Lah, yang miring cembung kayak Cembung, gini, ini perpaduan antara yang cembung sama yang Sama miring. yang miring. Jadi ini bisa menjangkau lebih dalam dan ada agak melengkung nanti potongannya. Oke. Nah, untuk yang apa? Yang cembung itu kan biasanya untuk merapikan yang misalnya ada potongan besar gitu juga bisa ya Pak? Iya, bisa. Kadang kalau batangnya terlalu besar, ya kita memakai yang cembung. Iya. Karena ini lebih kuat. Lebih kuat. Karena nanti motongnya kan kita berkali-kali. Berkali-kali. Iya, tidak hanya sekali potong kalau yang besar. Karena setelah itu pasti kan di tengah akan menonjol, itu kita rapikan lagi. Rapikan lagi. Ya, dengan yang cembung ini lebih enak. Oke. Untuk ukurannya sendiri Pak Joko, ini yang cembung, yang miring, ukurannya sepertinya macam-macam. Ukurannya berapa aja itu Pak? Ukurannya yang paling besar Paling besar ya ini. 28. Sebenarnya sama, yang miring sama yang cembung, cembung sama. Ada. Ukuran besar ada Ukuran semua paling ya? besar ini 30 cm. 30. Kemudian di bawahnya ada yang 28. 28. Ya, tapi itu saya kira fungsinya hampir sama ya. Iya. Jadi yang besar itu ukuran 28 sama 30 cm. 30. Kemudian yang medium atau tanggung itu ukurannya antara 23 dan 21. 21. Oke. Seperti ini. Iya, iya. Ini ukuran 21. 21. Ya. Kemudian ada yang kecil, yang small, itu ukurannya antara 18 sampai 16. 18. Seperti ini 16,5, ini juga 16,5. Yang kecil-kecil kayak gini yang susah carinya. Malah susah nyari. Iya. Oke. Ya, secara garis besar ada 3 itu. Ada dia untuk ukuran. Nah, untuk ukuran itu juga mungkin pengaruh nanti untuk pohon yang dikerjakan, ukuran pohonnya gitu? Atau gimana Pak? Ya, kalau yang besar ini jelas, ini Ya. untuk batang-batang yang besar. Batang yang besar. Ya. Dan kita ini biasanya lurus.
yang besar-besar lurus. Oke. Ya, kenapa? Karena kita pegangnya dengan dua Oh, tangan. gagangnya itu lurus ya? Oh, Iya. saya baru perhatiin. Oke. Iya, kita kan biasanya dengan dua tangan gini. Iya. Ya. Nah, yang tanggung ada yang lurus bengkok seperti ini. Ini lurus, ini bengkok. Ada yang bengkok semua. Bengkok semua. Ya. Oke. Ya, yang paling sering kita gunakan adalah yang tanggung. Ukuran tanggung. Ya, karena bisa untuk besar. Kalau besar biarpun nggak kuat sekali ya. Berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Iya. Ya. Kemudian kalau yang ukuran kecil seperti ini, nah ini jarang kita gunakan, tetapi enak sekali ini untuk memotong yang kecil-kecil itu enak. Iya. Oke, ini kan ada yang stainless, ada yang karbon juga, Pak. Bedanya di mana, Pak? Ya kalau yang stainless seperti ini, Ya, yang ini karbon. untuk bahannya. Ya bahannya itu ada dua macam, stainless sama karbon. Kemudian yang karbon ini kelebihannya apa? Dia tidak berkarat. Tidak berkarat. Iya, tetapi lebih mahal. Harganya lebih Harga mahal. lebih mahal Oke. dibandingkan yang karbon. Oke. Kalau Pak Tri senangnya pakai yang mana? Kalau saya kok lebih suka yang karbon. Tetap yang karbon ya. Menurut saya lebih tajam. Lebih tajam. Iya, tapi selama ini juga kalau yang import itu jarang sekali berkarat. Oke. Nah, untuk yang lokal Pak Tri. Yang lokal saya dapatnya dari macam-macam. Mm-mm. Ada yang dari Kebumen, Mm-mm. ada dari Kerawang, maksudnya dari Pandai Besi sana ya. Iya, Ada iya, yang iya. dari Karanganyar, Klaten, Mm. seperti ini. Mm-mm. Ini dari Kebumen. Ya. Terus ada yang dari seperti ini dari Surabaya. Iya. Kemudian yang dari ini dari Karanganyar, dua ini. Oke. Ya. Kemudian yang paling legendaris ini, dua Legendaris. ini. Nah, ini dari Klaten. Yang dari Klaten. Oke, Iya. saya juga sering dengar itu. Ya, ini sangat legendaris. Cuma sayang sekarang sudah tidak memproduksi. Udah gak produksi lagi. Ya, dulu yang memasarkan sudah sudah almarhum. Oke. Nah, menurut saya di antara kluwek atau catok yang lokal ini paling bagus adalah dari Klaten. Dari Klaten. Ini bagus sekali, hampir sama dengan Ryuga. Oh. Kalau dibandingkan dengan Ryuga, kualitasnya tidak kalah. Oke. Harga juga tidak kalah dengan Ryuga. Tidak kalah. Kalau dulu waktu masih produksi itu sekitar berapa, Pak? Yang besar ini 500. 500. Oh iya, Iya. berarti relatif sama ya, Pak. Sudah 15 tahun ini saya beli. Oh. Yang kecil juga 300 sama dengan Ryuga sekarang. Iya, iya, iya. Iya. Tapi memang ini bagus sampai sekarang masih bagus. Iya. Tapi nggak saya pakai. Iya. Sayang ini, Sayang. sayangnya udah nggak bisa dicari lagi. Iya. Saya mau mulai senang bonsai, ini udah nggak produksi lagi, Pak. Iya. Jadi saya cuma dengar ceritanya aja. Nah, yang tadi yang lokal yang disebutin Pak Tri itu memang itu produksi catok untuk bonsai. Nah, ada juga kan Pak yang misalnya apa namanya modifikasi. Oh Itu- iya, yang lokal itu ada, kalau menurut saya kita bagi menjadi dua. Yang pertama memang buatan Pandai Besi. Buatan Pandai Besi. Iya, Oke. seperti dari Klaten Dari ini buatan Klaten. Pandai Besi. Oke. Rata-rata yang buatan Pandai Besi lebih bagus dibandingkan dengan yang modifikasi. Modifikasi. Iya. Nah, ada contohnya Pak yang modifikasi? Yang Pak? modifikasi ini. Nah ini, Hmm, ini modifikasi ini dari catut-catut biasa. catut untuk tukang bangunan Tukang, ya Pak? iya. Oh. Kemudian di sini ininya dipertajam. Hmm, Nah, yang modifikasi ini ada yang lurus seperti ini, ya. ada yang bengkok. Oh, ada yang bengkok juga. Iya. Oke. Ya ini juga kalau ketajaman memang ini tajam. Kelemahannya lokal Mhm. mungkin hampir sama dengan gunting, adalah di ininya. Engsel atau apa ini ya. Iya, Iya. iya. Ini kelemahannya di situ yang lokal, hampir semuanya. Hampir semuanya. Tetapi kalau yang Klaten ini Mhm. memang luar biasa. Sampai sekarang udah 15 tahunan ini masih bagus. Iya, iya, iya. Masih belum kocak. Makanya ini saya simpen. Iya.
Nah, kalau untuk harga Pak Joko, ini mulai berapa sampai berapa yang paling mahal? Termasuk yang impor juga, Pak? Kalau yang paling mahal sekitar 2 jutaan. Kita 2 jutaan. Oke. Yang Itu Kanesin dari ya, Pak? Jepang, Kanesin dari yang Jepang. Kanesin. Oke. Kemudian kalau yang paling murah Modifikasi. modifikasi. Ya ini unik ini. Iya. Ini Nah, unik. Oh, itu juga Iya. modifikasi. Modifikasi ini dulu cuma berapa? 35. 35. Heeh. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang pemula mungkin ada saran nggak Pak Tri untuk misalnya milih rekrut kalau misalnya nggak mampu beli yang mungkin harganya karena relatif agak mahal, itu ada saran nggak Pak? Pertama beli yang tidak terlalu mahal ya, yang impor tapi tidak mahal. Ada. Iya. Saya seperti ini. Nah, ini impor. Yang Cina itu apa? Dari Cina, iya. Oke. Tapi ini bagus. Bagus. Bahannya tebel, tajam juga. Nah, bedanya ini lokalan impor tapi lokalan Cina. Iya. Dibanding lokalan kita, Enggak ada mereknya mungkin Nggak maksudnya. ada Pak? mereknya. Nggak ada mereknya. tapi bagus. Engselnya juga bagus. Besinya ini kualitasnya bagus. Nah, ini murah. Saya dapat cuma 160 Pak ya. Oh, oke. Di online pun juga artinya dengan merek yang sama, aninya sama, ini produknya sama, tetapi nanti harganya bisa beda-beda ya. Oke. Ini saya dapat 160-an berapa gitu. Iya. Tapi bagus ini. Ya, maaf bukannya saya menjelek-jelekan. Iya. Dengan harga yang sama, Iya. kualitasnya bagus ini. Oke. Ya. Nah, ini catok kan ada 2 jenis, yang miring sama yang jembung. Nah, itu sebaiknya beli yang mana dulu kalau untuk teman-teman sarannya Pak Joko? Kalau kita hanya beli satu, lebih baik yang cembung dulu. Lebih baik yang jembung Iya. dulu. Tetapi karena ada yang cembung miring, Iya. lebih baik beli yang cembung miring. Jembung miring. Iya. Oke. Ini bisa digunakan dua-duanya. Yang paling menarik, yang paling unik menurut Pak Tri yang mana ini dari semua alatnya? Saya yang suka dan puas adalah saya dapat Kanesin yang kecil ini. Kanesin yang kecil. Iya. Ukuran Ini 18 tadi ya Pak? Ini 16 cm. Oke. Ini saya dapatkan dari teman di Tuban kalau nggak salah. Itu dia sudah mengoleksi ini selama 12 tahun. 12 tahun. Belum dipakai, cuma disimpan. Belum dipakai, cuma disimpan. Kemudian saya pengen dikasih. Oke. Kanesin. Iya, ini Kanesin kecil bentuknya. Iya. Enak, bagus. Sama ini juga Kikuwa. Ini dari Jepang juga. Biarpun kecil tapi ini dibandingkan yang besar ini lebih mahal ini. Iya. Yang beli sendiri, bawa sendiri dari luar yang mana Pak? Ini saya bawa dari Jepang ini. Oke. Iya. Kanesin juga bukan? Kanesin. Kanesin juga. Iya. 2 itu ya Pak, cembung sama miring. Cembung sama miring. Nah, untuk belinya biasanya Pak Joko selain mungkin pas kebetulan ke sana beli buat oleh-oleh, terus yang lainnya beli lewat mana Pak? Saya rata-rata dari online. Dari online ya Pak? Iya, saya cari-cari online. Dan online pun yang online Indonesia atau online dari Cina itu seperti Alibaba kayak gitu. Dicari di online luar seperti Alibaba itu sebenarnya banyak sekali Banyak. macamnya. Ya cuma nanti mahal, relatif mahal karena kena pajak. Oh, pajak Dan impornya ya Pak? iya. Untuk perawatannya gimana Pak Joko? Misalnya kurang tajam, misalnya seperti itu? Atau biar nggak berkarat gitu setelah dipakai gimana Pak? Ya kalau perawatan mungkin hampir sama dengan gunting. Yang penting usahakan jangan sampai berkarat, terutama yang karbon. Nah, misalnya dengan kita amplas. Kita amplas kemudian kita kasih minyak. Saya biasanya pakai minyak jahit itu biasa. Nah, kemudian kalau habis dipakai ya kita bersihin. Kita bersihin, kemudian kita olesi minyak itu, baru kita simpan. Oles keseluruhannya Pak? Iya, terutama yang di kepala ini sama di engselnya itu. Oke.
Intinya kan kalau kita pakai kan pasti kena getah. Ya, kena getah. Nah, getah itu harus dibersihin. Oke, terima kasih banyak Pak Trijoko sudah boleh lihat-lihat koleksi catok dan Ya, krukutnya. sama-sama. Salam bonsai, salam sehat selalu. Oke, terima kasih.